Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan semangat. Ya, ketemu lagi dengan Pak Adang. Hari ini, hari Selasa, kita akan membahas materi pelajaran bahasa Indonesia. Nah, adapun yang akan kita bahas pada pagi ini ya, yaitu tentang materi yang akan kita bahas yaitu teks petunjuk penggunaan alat elektronik. Kemudian yang kedua menentukan kalimat tanya dari jawaban gambar yang tersedia. Nah, adapun penguasaan materi yang harus kalian pahami ya, yaitu membuat kalimat tanya dari jawaban pada gambar ya. Jadi kalian membuat pertanyaan di mana pertanyaan itu jawabannya sudah ada di gambar ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu membuat teks petunjuk pada alat elektronik ya. Nah, minggu lalu atau dua minggu yang lalu sebelum PH ya, kalian sudah belajar tentang teks petunjuk ya. Hari ini Bapak ulas kembali materi teks petunjuk tersebut ya. Nah, jadi teks petunjuk yaitu arahan untuk melakukan sesuatu ya. Nah, jadi teks petunjuk ini tujuannya untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu ya. Nah, biasanya kalimat petunjuk itu ya berupa kalimat-kalimat yang berisi perintah ya. Nah, perintah itu berarti diawali dengan kalimat perintah ya. Jadi seperti buatlah, buanglah, bukalah. Nah, itu kalimat perintah ya. Nah, yang harus kalian pahami di sini ada hal-hal dalam membuat teks petunjuk. Nah, yang pertama yaitu cara atau petunjuk disajikan secara berurutan, ya. Lalu yang kedua, bahasa yang digunakan itu harus jelas dan mudah dipahami, ya, supaya tidak ada kekeliruan saat menjelaskan tujuan dari perintah tersebut. Nah, ya Bapak tampilkan lagi. Nah, di sini misalkan saat kita mau menggunakan peralatan yang berhubungan dengan listrik, ya. Nah, seperti apa petunjuk menggunakan peralatan listrik yang aman, ya. Nah, misalkan kita akan menggunakan salah satu peralatan yang ada di rumah, ya, yaitu peralatan yang menggunakan energi listrik. Nah, yang pertama, menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan yang kering, ya. Nah, mengapa harus kita pahami bahwa tangan kita harus dalam keadaan kering karena khawatir ya saat tangan basah akan ada aliran listrik yang menempel pada tangan kita. Ya, justru itu sangat berbahaya ya. Nah, kemudian yang kedua tidak mencolokkan banyak steker dalam satu stop kontak ya. Nah, jadi satu steker itu harus satu stop kontak ya. Kalau banyak ini dikhawatirkan nantinya akan timbul korsleting. Nah, yang ketiga memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Nah, yang keempat tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala ya, seperti itu. Nah, itu ya tadi materi tentang teks petunjuk. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke materi menentukan kalimat tanya ya dari jawaban ya serta gambar yang tersedia. Nah, jadi sebelum kita membuat pertanyaan dari suatu gambar, kita harus pahami dulu nih ciri-ciri kalimat tanya. Supaya apa? Supaya memudahkan saat kita membuat pertanyaan tersebut dari jawaban atau gambar yang sudah tersedia. Nah, ciri kalimat tanya yang pertama yaitu selalu diakhiri dengan tanda baca. Ya, tanda baca yang dimaksud yaitu tanda tanya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, pada umumnya diawali kata-kata tanya, ya.
Nah, jadi kita mengawali kalimat tanya sudah pasti mengawali kalimat tanya itu dengan kata tanya, ya. Seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, ada juga ya suka disertai dengan imbuhan kah ya dan partikel kan. Contoh, apakah, di manakah, kapankah, iya, iya kan. Nah, itu contoh imbuhan dan partikel ya yang dikaitkan atau yang ada hubungannya dengan kalimat tanya. Nah, lalu ciri yang keempat dari kalimat tanya tersebut yaitu memiliki dua macam intonasi. Nah, intonasi itu tinggi rendahnya nada ya. Jadi saat kita bicara itu kan akan kita bisa membedakannya mana intonasi tinggi, mana intonasi rendah ya. Nah, jadi ciri yang keempat ini untuk kalimat tanya itu memiliki dua macam intonasi ya, yaitu pada kalimat tanya yang membutuhkan jawaban iya atau tidak, ini memiliki intonasi menaik ya pada bagian akhir kalimatnya. Nah, adapun kalimat tanya yang membutuhkan respon jawaban panjang, ini memiliki intonasi menurun pada bagian akhir kalimat ya. Jadi kita bisa membedakan mana intonasi tinggi, mana intonasi rendah. Nah, seperti contoh berikut ini. Ya. Nah, di sini ada dua contoh yang Bapak tulis ya. Yang pertama, apakah kamu yang bernama Andi? Nah, berarti di situ butuh jawaban iya atau tidak. Nah, maka bentuk intonasinya meninggi pada kata Andi ya. Jadi Bapak ulang, apakah kamu yang bernama Andi? Nah, berarti Andinya itu tinggi. Nah, butuh jawaban iya atau tidak. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, di mana kamu bertemu dengan Andre? Nah, intonasinya menurun pada kata Andre ya. Di mana kamu bertemu dengan Andre? Nah, berarti intonasinya rendah atau menurun pada kata Andre ya. Nah, jadi seperti itu ya intonasi dalam kalimat tanya ya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, di sini kita coba melihat ya. Amati gambar yang ada pada layar tersebut ya. Nah, muncul pertanyaan, apa yang dilakukan oleh dua anak pramuka tersebut? Ya, nah sudah kelihatan kan jawabannya. Nah, maka jawabannya bisa kita buktikan pada gambar tersebut. Ya, nah jadi dua anak ini sedang melakukan atau membantu seorang kakek-kakek yang menyeberang jalan raya di zebra cross. Ya, seperti itu. Nah, jadi dari gambar tersebut kita bisa membuat pertanyaan. Nah, jadi jawabannya itu tidak perlu dituliskan, tetapi kita bisa melihat jawabannya itu di gambar tersebut, ya, seperti itu. Nah, pasti nanti akan muncul gambar-gambar lainnya, ya, kalau kalian sudah bisa membuat kalimat tanya berdasarkan jawaban yang ada di gambar, itu akan mudah, ya, seperti itu. Nah ya, jadi materi pada pagi ini Bapak simpulkan, yang pertama, teks petunjuk adalah arahan untuk melakukan sesuatu, ya. Nah, jadi teks petunjuk ini ya biasanya berupa kalimat perintah, ya. Lalu kesimpulan yang ketiga, pada suatu gambar bisa kita buat kalimat tanya ya dari jawaban yang ada pada gambar tersebut, ya. Nah, lalu ya, tugas yang harus kalian lakukan ya, membuat kalimat petunjuk ya. Jadi kalian buat kalimat petunjuk saat menggunakan blender ya dan juga rice cooker atau penanak nasi ya. Buat teks petunjuknya ya. Buatnya di buku tulis, kemudian kirimkan jawabannya ke Bapak ya. Itu saja penyampaian materi pada pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.